Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Refleksi dan pemahaman modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Bersama saya, Rasta dari SMK PGRI Jatiwangi, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka. Di sini saya dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Sri Rahayu dan fasilitator Bapak Denden Nur Jaman. Pada tugas ini kita akan membahas tentang keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 1.1 kita sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Dan terakhir kita belajar modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti telah kita ketahui di modul 1.1 bahwa seorang guru itu bertugas sebagai penuntun untuk mendidik anak sesuai dengan kodrat dan kodrat. Ulang. Seperti kita ketahui, seorang guru bertugas untuk menuntun murid yang terlahir membawa kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah Tri Rahayu. Di dalamnya, tujuan pendidikan tersebut adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia, masyarakat, bangsa, dan alam semesta. Selain menuntun, seorang guru juga harus berbekal tentang trilogi pendidikan. Kemudian dengan pendidikan K5, serta nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mencapai tujuan berdasarkan visi sekolah yang dibentuk dalam konsep kanvas baja. Keterkaitan antara modul titik ulang. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan cara membuat visi sekolah melalui alur baja. Nah, untuk mencapai semua itu perlu diperkuat dengan budaya positif yang sudah kita pelajari di modul 1.4 berikut. Pada tugas-tugas terdahulu saya sudah membahas tentang visi, di mana visi awal saya adalah membentuk manusia Pancasilais, religius, kreatif, asri, berbudaya, kompeten, berbudi pekerti untuk Indonesia bahagia. Namun, sesuai dengan proses pembelajaran di LMS, maka visi ini harus saya revisi. Agar dapat menghasilkan visi yang berpihak kepada murid, maka saya menggunakan pendekatan
query apresiatif atau disingkat dengan IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep bagja di mana di sini adalah B-nya yaitu buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, Y-nya adalah jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Melalui kanvas bagja ini, saya akan merevisi visi yang sebelumnya. Berdasarkan pemetaan kekuatan yang ada di SMK PGRI Jatiwangi, kemudian aset atau sumber daya yang ada di sekolah saya, kemudian jadilah perwujudan visi sekolah. Prakarsa perubahan yang saya angkat adalah meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Di sini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak terlahir itu membawa kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sesuai realita kekuatan di SMK PGRI Jatiwangi, saya melihat di sini di sekolah saya yang notabene sekolah swasta, minat belajar murid sangat rendah. Di sisi lain, sebagian besar murid memiliki HP, namun lebih dominan digunakan hanya untuk sosmed dan bermain game. Berikut adalah pemaparan tentang prakarsa perubahan yang sudah saya jelaskan pada modul 1.3 terdahulu tentang demonstrasi kontekstual tugas 1.3.A.6 melalui kanvas bagja, yaitu meningkatkan motivasi murid dalam belajar melalui pemanfaatan teknologi. Pembahasan ini sudah saya bahas di tugas terdahulu, sehingga untuk penjelasannya saya singkat saja. Nah, sehingga dari paparan kanvas bagja tadi, saya merevisi visi saya sebelumnya, sehingga terbentuklah visi berikut, yaitu mewujudkan murid yang giat, unggul, religius, inovatif, harmonis, sehingga saya singkat menjadi gurih agar mudah diingat, sesuai dengan profil pelajar Pancasila pasca pandemi COVID-19. Kenapa saya angkat visi ini? Karena pasca COVID-19 saya melihat betapa lemahnya motivasi belajar murid-murid kami, sehingga perlu digiatkan kembali, sehingga nanti bisa menjadi murid yang unggul dalam hal kompetensinya, kemudian religius, inovatif, dan harmonis. Harmonis ini saya tambahkan terkait dengan kondisi di di Kabupaten Majalengka sering terjadi tawuran dengan merosotnya moral pada pelajar-pelajar di SMK yang ada di Kabupaten Majalengka.
Selanjutnya, modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini adalah langkah yang paling penting untuk mencapai misi yang sudah direvisi. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif yang pada akhirnya diharapkan menjadi budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Dalam modul 1.4 ini, kita belajar tentang budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Disiplin inilah yang memiliki keterkaitan erat dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang sangat menunjang dalam mencapai tujuan pendidikan dan visi sekolah. Dalam eksplorasi konsep modul 1.4, kita telah membahas materi berikut. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini, kita berharap bisa membentuk murid menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga si anak bisa terbentuk karakter-karakternya sehingga berpengaruh terhadap disiplin positif di sekolah. Kemudian yang kedua, juga kita mempelajari tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Di sini, melalui teori-teori ini, kita bisa membangun karakter murid, bisa menuntun murid, sehingga kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, baik itu melalui hukuman dan penghargaan atau juga restitusi. Yang ketiga, kita juga bisa melalui pembentukan keyakinan kelas. Di sini sudah saya coba untuk dilaksanakan di sekolah kami, SMK PGRI Jatiwangi. Keyakinan kelas ini kerjasama antara wali kelas dengan murid yang ada di kelas tersebut melalui diskusi, melalui curahan dari peserta didik yang ada di kelas tersebut, sehingga terbentuklah keyakinan kelas, di mana tujuannya adalah untuk membentuk disiplin positif selain adanya peraturan atau tata tertib kelas ataupun tata tertib sekolah. Yang keempat yaitu adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kita diajarkan manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sehingga si anak bisa disiplin
Kemudian yang kelima adalah restitusi dengan 5 posisi kontrolnya. Melalui restitusi ini, guru bisa berperan sebagai penghukum, bisa juga berperan sebagai pembuat atau membuat si anak merasa bersalah, bisa juga sebagai posisi sebagai teman, kemudian bisa juga sebagai monitor, ya, memandori anak, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol guru di sini bisa dilaksanakan sehingga terjadilah restitusi pada murid-murid yang ada di sekolah kami. Selain itu, untuk restitusi juga ada segitiga restitusi. Nah, untuk restitusi ini saya sudah membuat suatu contoh melalui video pembelajaran tentang segitiga restitusi yang sudah diupload di tugas modul sebelumnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ulang. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dimanapun berada. Tadi sudah saya paparkan tugas modul 1.4 terkait tentang koneksi antar materi. Saya yakin masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya mohon maaf. Terakhir, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.